kurang mau pingin bukti, besok kita datang ke Kamnek 5, kita pinjam itu ijazah. Bagaimana? Bisa-bisanya pinjam ijazah Pak Ugro. Bisa. Ini orang ini kok bisa pinjam ijazah tuh? Bisa. Ayo datang sama saya. Oke. Sekarang buktikan dulu. Kebohonganmu buktikan dulu. Dari samping. Gak bisa. Gak ada sampingnya, Mas. Ntar masukin. Gak ada. Pak, tolong Pak. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan ini karena ini selalu dilakukan oleh orang yang ada di sini. Jadi supaya orang itu nggak berkuar-kuar. Kalau di tiap ada podcast atau siaran infotainment orang itu berkuar-kuar. Dan saya harus bilang, kalau saya harus menjawab, karena orang itu mengatakan saya zong sama sekali. Orang ini nggak punya ilmu sama sekali, tapi orang ini bohong besar di depan publik. Orang itu ada di sini, itu namanya Eli Daneti itu. Ya, jadi gini, pada tanggal 15 Desember, dia mengatakan ketika kami ada gelar perkara, dia katanya bisa melakukan yang namanya meraba embus. Waktu itu ijazahnya ada plastiknya. Kalau dia mengatakan bisa merobek, maka satu, dia merusak barang bukti. Jelas. Kedua, embos itu ada di sini. Kalau dia bilang tangannya dari atas, padahal ini itu tangannya bisa masuk, padahal ini lebih gede ijazahnya. Sepanjang apa tangan yang bisa sampai situ kalau bukan tangan mak lampir? Tangan buto. Jadi orang ini bohong. Ya, saya katakan dia bohong, melakukan kebohongan publik. Ya, yang paling bohong itu kamu. Enggak, kamu bohong sudah. Enggak. Udah. Enggak, itu hak kita. Jangan dipotong. Ya. Dari potong. Nanti closing statement dia nanti kan aku kasih. tidak ada. Ketika saya melihat itu dia kan tidak ada. Ya, gimana bisa tangannya nembus? Tidak ada, Tangan tidak nembus ada. plastik. Dia tidak ada. Nggak Plastiknya bisa dari samping. Bohonglah. Itu dari samping. Bu Deti gimana caranya? Ya, gimana caranya coba? Ini kan kertas, kan ada tempat masuknya. Ada tempat masuknya, bohong banget dari ini. samping itu saya bohong tonjol banget sama tuh, Map itu nggak ini ada tempat saya. plastiknya. Jadi plastik Nggak ada. Jemit. Nggak ada. Pinjam. Jadi telah itu. Jadi ini map ini ada di bawah. Oke. Mapnya begini. Coba saya mau. Ya, coba tangannya bisa nembus gak? Bisa. Ayo, coba. Gimana Bu misalnya Bu? Coba tangannya Kamu bisa nembus gak? ngomongnya baik-baik, jangan nantang-nantang gitu. Kamu jangan ngegas. Enggak, kamu Ini juga ngomongnya jelek publik. banget ketika di podcast. Jangan bau kentut mulutmu ya. Wah, itu ngomongnya jelek banget tuh. Makanya kamu duduk. Ya. Bang Eman. Kamu kita ngomong tunggu ya, kamu Mas Roy. sopan ya. Iya. Kalau Oke. kamu ingin dihargai Saya ngatur, Bu. sopan. Saya ngatur, Bu. Apa? Kamu Ya. juga gak Gimana, Bu? sopan. Udah kayak orang kurang sehat otakmu. Aduh, wih, terus ngomong saya keluar itu. Ya, silakan. Mana? Tangannya mana? Bang Eman. Mana tangannya mana? Yang baju yang geluk. Tangannya mana? Suruh keluar yang geluk. Tangannya Udah, mana? oke. Suruh keluar. Saya suruh keluar Suruh dulu. keluar yang geluk. Udah berapa? Suruh keluar. Oke. Keluar dia. Ya. Suruh keluar. Bu Eli udah. Oke. Udah. Sudah ngapain? Kenapa? Keluar. Tadi saya Enggak, digituin. Bu Eli. Iya tadi Jangan tepat Bu bicara Eli. dulu Beli. Suruh keluar dulu. Kenapa Ya, tangannya oke. kenapa? Kenapa tangannya Suruh keluar masuk dulu dia. Oke, silakan. Keluar Ya, cepat. oke. Bu Eli. Ya udah gimana? nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini kan begini, dilihat kan begini, di sini kan ada Tunjukin masuknya ke kunci. kamera coba bisa Ya. situ ya. Coba lihat, bohong Kan banget begini, dia. Besok boleh kita datang kalau dia kurang mau pingin bukti, besok kita datang ke Kamnek 5, kita pinjam itu ijazah. Bagaimana? Bisa-bisanya pinjam Bisa, ijazah gimana? Pak Gro. Bisa. Ini orang ini kok bisa pinjam ijazah tuh? Bisa. Gimana Ayo ini? datang sama saya. Oke. Sekarang buktikan Ya. dulu. Jadi, begini. Kebohonganmu buktikan Saya dulu. buktikan. Dari Saya tunjukin. samping. Iya. Dari Nggak samping. bisa. Itu, Nggak ada sampingnya, Mas. Ntar masukin. Nggak ada. Pak, tolong Pak. Sebentar. Dengan Nggak segala ada. hormat, kamu pernah mantan menteri. Pernah. Hargai dirimu. Pernah. Dan Ya, kamu bukan siapa-siapa. makanya, tapi sekarang kau kayak orang tidak sehat. Dan kamu bukan siapa-siapa. Iya. Mas Udah, Roy, kamu nanti- bukan nanti- siapa-siapa. Kalau Nanti kita ditanya dengarkan saya dulu, Mas Roy. jawab. Kalau Nanti kamu kan. mau jawab Oke. silakan. Ya Mas Roy, udah. nanti, oke. Makanya kan ketahuan bohongnya kan? Enggak, saya enggak Nanti, bohong. nanti saya bilang. Itu hak Udah, saya. Saya melihat loh. Udah. Mas Roy. Ya, embus itu namanya Pak. Iya, Embus Pak Embus. terserah saya mau ngomong apa. Lah iya kan gak ngerti. Udah. Bedanya nggak ngerti Semua embus orang sama embus saja nggak ngerti. kan? Kamu anggap tidak benar. Yang benar tuh kayaknya kamu dewa kebenaran. Lah ya udah. Seolah-olah kamu Jadi yang gini benar. Mas Roy, sebentar. Menurut Jadi nggak Bu boleh kayak Bu gitu. Elida, Ya. itu dari samping. Nggak Itu hak mungkin. saya. Dari samping sini. Berarti dia merusak barang bukti kalau dari samping. Emang Itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Coba nggak ada yang ada di celahnya. sini Mas Gabul. Mas Aiman, saya bisa jelaskan ya. Nggak, Ada gini, nggak? ntar, saya Ada nggak pinjam dulu ya. sobeknya? Jadi menurut Bu Elida Neti, Ya. kenapa Bu Elida bisa Ada menyimpulkan sobeknya bahwa nggak? Coba ada? lihat. Sebentar, Mas. Saya kan Sebentar, ada embosnya Ya. karena Bu Elida meraihnya embos tersebut Ya. atau merabanya lewat samping situ Ya, ya. betul. Lewat jari Ibu. Iya. Oke, baik. Jadi gini, Pak, maaf Aiman, tunggu saya selesaikan. Ya, silakan. Bu. Yang lihat embos itu bukan saya sendiri loh.
waktu statement Pak Bang Adinda Lihat atau Harun ngeraba? bilang ada emboss, ada watermark, dijawab sama Pak Roy Suryo itu palsu. Walaupun ada emboss, ada ini itu palsu. Ada di media loh. Pak Memang Roy nggak Harun ada. dengan menyampaikan juga bahwa dia melihat emboss dan watermark, dijawab oleh Pak Roy Suryo bahwa itu palsu. Oke. Jadi bukan saya sendiri yang lihat emboss Oke, dan baik. Silakan. itu. Oke, Sekaligus closing Mas statement Aiman, ya, Mas Aiman. Gafur ya. Mas Aiman. Saya belum closing ya. Pertama, Andi Azwan tidak boleh mengomentari fakta karena dia tidak ada karena disuruh keluar. Ya. Andi Azwan ini disuruh Betul, keluar. disuruh keluar dia. Ya. Iya, betul. Anda jangan bantah. Anda saya ada. Andi Azwan disuruh waktu- keluar. Fokus saja, Karena kamu fokus gini, saja. supaya Baca saya lidah. nggak gini. Saya nggak ada bicara Andi itu. Azwan Anda kalau tidak ada fokus. dalam fakta, Fokus, jangan fokus berkomentar. saja. Maksudnya Ditanya itu, fokus. Anda bicara Saya heran banyak. ya. Kenapa, Gini, sebentar. kenapa kok kebenaran itu hanya pada kalian? Enggak, bukan. Coba saya Karena tanya ibu dulu. bohong. Oke, oke. Apa Bukan. kebenaran Karena bohong. itu ada Ini sama bohong. kalian? Udah ketahuan. Oke, oke. Mas Ini semua Aiman, bohong, yang benar ada. Bung Gafur, silakan. supaya clear buat publik Jadi gitu tidak ya. boleh begitu. Kita Oke, ini oke. jelas. Bu Eli. Kita ini ya. Pertama, Bu Eli, nanti saya. Andi Azwan tidak pernah, saya mengatakan ini supaya jangan berkomentar. Andi Azwan Siapa tidak pernah berkomentar? hadir dalam gelar Karena perkara saya khusus. tidak mengatakan apa-apa, saya diam. Iya, makanya Kenapa oke, Anda diam ya. mengatakan Makanya itu? diam, makanya saya diam. tidak diusir ya. Ya, Katakan Anda diusir saya kok, Anda tidak diusir. diam, Anda Andi mengatakan Azwan diam. Anda diusir. Diusir oleh Ya Anda intinya diusir. Bung Andi Azwan nggak ada di tempat lah. Anda Nggak ada di diusir. tempat. Anda diusir. Oke, kita Maaf nggak bisa. Adinda Dan masa Aiman. bicara Oke, itu. Bung Andi Azwan tidak diusir. Anda Bung Andi Azwan diusir. Oke, silakan. Andi Azwan diusir dalam ruang gelar Nanti perkara. yang lain udah dapat kesempatan ini. Fokus. Oke, silakan. Terlalu silakan. banyak. Oke. Fokus. Maaf ya, kenapa Bu Eli, kayaknya Bu Eli. sepertinya sebelah Bu Eli. pihak. Ketika dia ngocos-ngocos, Bu Eli. ini ngomong kan tidak boleh. Bukan, ini Bukan, bagian- maksud saya bagiannya adalah Bung Gafur. Andi Azwan jangan berkomentar terhadap sesuatu fakta Siapa yang Ya, dia oke, tidak oke. dalam fakta itu. Oke, silakan. Anda berbicara juga Ini memancing. 2 menit aja karena Anda waktunya ngomongnya banyak. nanti over. Anda ngomongnya Oke. banyak banget. Ya. Banyak ada isinya lagi. Bohong Siapa semua. lu Oke. yang gak ada isinya? Bung Gafur udah selesai? Lu yang gak ada Oke, isinya. gini, fakta. Teori toh. Ini fakta. Jangan Fakta ya. saling merendahkan. Pertama, ijazah itu ditaruh di satu hard case yang case-nya tuh sangat ketat. Kulit. Kulit bukan plastik begini. Iya. Itu plastiknya sangat pres. Ya. Ada 2 ijazah di situ. Ijazah SMA dan ijazah S1. Iya. Ijazah itu dibuka dari segelnya. Dan peristiwa dibuka dari segelnya itu pada sesi pertama. Saya ada di 2 sesi pertama maupun sesi kedua. Dan saya jadi saksi fakta. Iya. Ijazah itu dibuka oleh penyidik. Sebelum dibuka ini ada Bang Firman. Ada arahan. Tidak boleh diraba, tidak boleh dipegang, tidak boleh dimasukin tangan. Karena apa? Khawatir merusak barang bukti. Karena ini barang bukti pidana soalnya. Kemudian pada saat dibuka Mas Aiman, saya adalah orang yang pertama maju ke depan. Saya orang pertama loh yang maju ke depan. Boleh dibuka CCTV di Polda Metro Jaya. Kenapa saya hadir ke depan? Karena ijazah ini bisa dibuka oleh Polda Metro Jaya. Itu saya dan Bang Ahmad Kozinudin melakukan perdebatan dengan Bang Firmanto dan pengacara yang lain. Karena perdebatannya keras, untuk memecahkan deadlock itu, akhirnya Dirkrimum mengambil kesimpulan, sudah kita buka aja. Tolong penyidik ambil. Dan kemudian pada saat itu barang bukti mau digunting, saya ada dekat penyidik dengan yang namanya Dirkrimum, Polda Metro Jaya. Ya. Saya menyaksikan detik-detik di mana barang bukti itu digunting. Dan saya orang pertama yang melihat barang bukti itu. Karena saya ada dekat penyidik dengan Dirkrimum. Saya ada di depan. Pada saat barang bukti itu dibuka, itu ada map berlogo UGM. Ini mapnya, ini hard case. Bukan plastik biasa seperti ini. Dan dia pres sekali. Tidak logis. Ada tangan bisa meraba emboss ketika itu ketat sekali plastiknya. Mungkin kalau dia raba di atas kertasnya, di atas plastiknya masih masuk akal. Tetapi itu juga sangat berisiko. Kenapa? Karena penyidik dengan barang bukti itu, penyidik yang melototin satu-satu, ayo mau lihat silakan. Tapi ada arahan dari penyidik dan termasuk juga Pak Firmanto dengan rekan-rekan pengacara yang lain berteriak dari belakang. Itu barang bukti jangan dipegang ya. Itu barang bukti jangan dipegang ya. Karena kalau dipegang itu rusak barang buktinya. Logikanya, suatu ijazah dengan
map yang sangat keras itu, plastik yang ketat itu, sebentar dulu. Waduh. Plastik yang ketat itu, masa bisa masukin jari? Banget mundur. Kok dia yang Kalau masukin jari, itu saya yakin Nanti saya pasti bilang. ditepok tangannya oleh 5 penyidik. bulan lalu kita perlu ke depan, bukan mundur. Enggak. Ya udah, yang jelas Artinya saya ada ingin satu orang membantah ketahuan apa yang bohong tadi malam ini. karena Udah. saya diminta oleh Mas Aiman untuk menjelaskan peristiwa Silahkan gelar mau nilai perkara khusus seperti itu. apa. Saya yakin Silahkan. kalau ada yang mencoba-coba untuk masukin jari ke situ, pasti rusak barang bukti dan pasti akan ditepuk tangannya Oke, oleh penyidik baik. Polda Metro Jaya. Baik. Oke. Iya. Closing statement. Bohong Saya dapat ketahuan. buktikan. Sekaligus closing. Ya, Oke, makasih. makasih Bung Gafur. Silakan Bung. Closing ya, makasih Closing. Bang Aiman. Ya, jadi kalau kita melihat tadi yang selalu dipertanyakan masalah foto, secara algoritmanya sudah jelas dengan retina plus ArcViz tadi. Ya, kalau yang dilakukan oleh Adinda Imam yang menggunakan FaceNet itu hanya orang per orang dan muka, bukan retinanya. Makanya ketika kita coba dengan pose miring, ternyata nggak bisa membaca itu. Tapi kalau kita berbicara retina face dan ArcViz itu mencari identitas Pak Jokowi di antara kerumunan orang itu. Ya, kita menggunakan retina, baru kita menggunakan ArcViz. Jadi ini jelas bahwasanya ijazah Pak Jokowi fotonya itu secara algoritma itu adalah identik, ya, sama, similarity-nya ada, embondingnya Pak Jokowi. Itu jelas untuk itu. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang yang namanya kapan P21 itu, saya sepakat dengan Bang Firman. Sebaiknya memang kita sabar, tunggu aja sampai P21 itu. Karena kita berdebat apapun di sini, nggak ada gunanya. Yang ada apa? Emosi dan sebagainya. Dan kedua, ya apa yang kita katakan secara data, secara fakta pasti akan di denial oleh mereka, itu salah. Itu hak mereka untuk itu. Karena posisi kita bukan posisi untuk menyerang. Posisi kita memberikan penjelasan ke publik dan biarlah publik yang menilai untuk itu. Itu yang penting. Jadi bukan lagi keakuan, pembenaran untuk diri pribadi. Kita semua tidak melakukan hal itu, tapi kita memberikan bukti dan fakta. Contoh tadi, ya, Pak Sukyat mengatakan, karena tergelitik saya di Madilog dikatakan bahwasanya Pak Jokowi ini menari seperti kesurupan. Ini Mas Troy yang ngomong ya. Nah, jelas itu, ya. Ada videonya. Dia orangnya nggak ada di tempat. Akhirnya dijelaskan oleh Pak Sukyat. Memang ada penarinya di situ. Fotonya juga ada penari di situ. Saya punya. Baru menyiram itu mobil. Dengan adat Jawa kan seperti itu. Pakaiannya juga pakaian lurik-lurik semua kan, pakaian Jawa semua. Kan intinya di situ. Kemudian ada kata pesugihan. Ya, luar biasa ini, dari ijazah kok ke pesugihan. Apa hubungannya? Ada kodok pula di situ dibicarakan gitu loh. Kan aneh buat saya. Apakah KRMT? Ya kan? Seperti itu. Nih dua tayangan beda dikomentari sama. Jadi, ini orang nggak bisa lihat. Nah, kita lihat video berkaitan semua. Dari ijazah melebar, gawangnya menjadi yang namanya pesugihan. Yang namanya juga kesurupan. Ini kan luar biasa namanya fitnah seperti ini gitu loh. Kita fokus saja ijazah, pembuktian untuk P21 ya kita tunggu. Kita semua pada menunggu untuk itu. Ya saya berharap bahwa jaksa sudah tidak lagi ragu-ragu kalau itu memang harus diputuskan P21. Laksanakan P21 karena seluruh rakyat Indonesia menunggu untuk itu. Terima kasih.